kalau Pak Lendi gak nikah, nggak bisa juga gak nikah. Bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke teman-teman, kita kembali lagi di podcast Hayu Podcast. Hayu podcast. Ya apa jadi ngarana Hayu Podcast. Hayu Podcast ya. Ya Hayu. Oke guys, kita kali ini kedatangan tamu spesial ya. Tamu yang sangat dinantikan netizen yaitu Ustadz Al-Mukarram Ustadz Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Aceng ini yaitu seorang Habib. Nggak tahu ya, saya nggak tahu kebenarannya apakah benar Habib atau tidak, tapi dia sering manggil Habib gitu ya. Saya ikut-ikutan aja lah. Jadi itu kan artinya kan apa? Ya dicintai ya. Jadi ya udahlah, saya mencintai Ustadz Aceng. Oke, Ustadz Aceng, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Baik. Apa kesibukan hari ini? Kesibukan hari ini alhamdulillah sudah menyelesaikan mengajar anak-anak di kelas. Mengajar, dia seorang guru ya, Ustadz. Apa Aceng untuk semester ini ngajar apa aja? Untuk semester ini kebetulan saya ngajar fikih dan SKI. Fikih dan SKI. Terus ya itu aja sih. Tapi semua kelas. Semua kelas. Kebetulan ngisi semua kelas. Ya lumayan lah, capek-capek dikit lah. Jadi padat. Setiap dari hari Senin sampai Jumat itu ketika saya lihat jadwalnya, wah padat ya, nggak ada istirahat, paling cuma sejam untuk istirahatnya. Apa capek nggak Pak Aceng ngajar? Disebut capek ya capek, disebut enggak ya tetap semangat lah, yang penting tetap semangat. Soalnya lihat anak-anak misalnya, kalau anak-anak semangat ya kita kan ikut semangat juga gitu. Berarti gimana anak-anaknya? Gimana situasi pas kita masuk, terus anak-anak semangat ya kita mengajarnya juga ikut semangat gitu kira-kira. Oke. Jadi Mas ini udah berapa tahun kira-kira? Di sini sudah hampir 5 tahunan lah. 5 tahun ya. Oh, kita 5 tahun senior ngajar. Ya. Kira-kira gimana langkah cara Pak Aceng untuk buat siswa itu semangat gitu? Mungkin dari materi ya. Kadang-kadang anak-anak itu semangat, apalagi ketika kita ngasih materi yang berhubungan dengan keseharian anak itu sendiri. Dengan keseharian. Tapi kan kalau bahasa di fikih itu agak, kalau istilahnya ada bahasa biologis lah gitu. Nah itu saya yang sulit menyampaikannya itu tuh, bahasa biologis. Misalnya yang mewajibkan mandi itu diantaranya kan ilajul hasapati. Terus saya menerangkan hasapah itu seperti apa. Nah itu yang kesulitan ya paling juga itu. Seperti membersihkan organ-organ tertentu. Bagaimana, terus apa sih ilajul hasapati itu? Memasukkan hasapah itu. Terus menerangkannya itu justru apalagi kalau misalnya di kelas perempuan, terus harus gimana menerangkannya, terus dalam keadaan anak-anak gitu kan masih usia lah istilahnya gitu. Ya. Kalau anak sekarang kan usianya usia apa sih sebutannya, balik ya atau belum kira-kira? Kalau udah balik. Sebagian udah rata udah. Sebagian kebanyakan sudah balik. Sudah balik, ya, berarti sudah paham lah ya, atau sudah harus dipahami? Sudah harus dikasih paham, sudah harus mengerti, karena itu kan berhubungannya nanti dengan kewajiban sehari-hari lah. Misalnya kalau itu tidak terpenuhi, maka kewajiban yang lain akan terlantar lah istilahnya gitu. Makanya mau tidak mau ya saya harus menerangkan sedikit demi sedikit lah gitu ke anak-anak. Ya, biar kepake di kehidupannya ya. Nah, untuk kehidupan. Lagi fikih seperti itu. Oke, terus anak-anak itu kan rata-rata ya kalau semangat itu kan susah gitu ya, apalagi sekarang mah zaman
anak-anak ya main game gitu kan. Untuk membuat mereka semangat buat belajar tuh rata-rata sulit gitu. Ya kan. Apalagi tadi kata Pak Aceng pikih itu kan tadi sulit menerangkan hal-hal yang kayak biologis. Ya, tadi itu gimana itu Ustaz? Untuk apa ya namanya ya? Kayak kasar kan Inggris gitu semua ya masih bisa ada game gitu, ada game. Kalau Pak Aceng sendiri gimana tuh? Ya itu tetap diterangkan, tapi sebelumnya ya saya minta maaf dulu. Artinya minta maaf tuh bahwa yang akan saya terangkan ini adalah hal-hal yang sangat sensitif. Tapi sebelumnya anak-anak udah ngerti sih, udah paham, ya. Udah paham apa yang saya bicarakan. Terus misalnya cara mempraktekkan sedikit-sedikit gitu. Itu kan kalau laki-laki enak lah kita ya. Laki-laki mah ya masih. Misalnya istinja, bagus istinja itu harus misalnya harus diurut itu caranya gini istilahnya gitu kan. Itu kan kalau laki-laki kita gampang menerangkan. Sedangkan kan kalau misalnya perempuan itu ya sulitnya itulah. Paling kesulitan nyari ide-ide baru gimana caranya supaya materi yang ingin kita sampaikan sampai benar-benar sampaikan. Ya, gitu. Gimana ke apa gendernya lebih gampang ya, jadi laki-laki mah lebih enjoy lah bisa ya. Ya oke, itu sekarang ya itu yang dilakukan oleh Ustadz Aceng, yaitu mengajar fikih dan apa tadi sejarah ya. Sejarah Islam, khususnya sejarah. Islam, kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam SKI, ya SKI, SKI. Ya. Terus Fatih juga katanya dulu tuh hidupnya itu penuh terjalan. Maksudnya dia pernah bercerita apa ya? Dia pernah cerita dulu itu dia ya sudah menikah di zaman-zamannya kuliah lah, zaman-zaman kuliah. Nah itu dia tuh menikah. Apa namanya? Dia tuh kuliah justru buat biar tidak menikah, tapi pas kuliah justru menikah. Gimana maksudnya perjalanan pernikahan Pak Aceng? Jadi waktu itu perjalanan pernikahan itu kenapa saya kuliah? Karena pada awalnya menghindari waktu itu kan dulu saya pesantren gitu ya. Pas pulang pesantren bingung itu dari SMA. Dari SMA. Oh, SMA. Pesantren. Ya. Oh, beda lagi. Berapa nih? Pesantrennya dari SMA. Enggak. Oh, beda. Setelah SMA selesai baru pesantren. Oh, oke. Nah, pas sudah selesai pesantren, bingung. Niatnya kuliah itu yang pertama menghindar dari menikah, istilahnya gitu. Justru yang anehnya itu, justru pas tengah-tengah kuliah malah pengen nikah. Itu yang jadi masalah kan. Oh, itu kenapa? Ya. Kuliah karena menghindari pernikahan ya. Ternyata pas kuliah malah pengen menikah ya, jadinya ya nikah. Oh, bukan dijodohin, kirain di. Enggak bukan. Oh, bukan, memang keinginan Pak Aceng. Dari sendiri lah. Dari sendiri. Oh, terus menikah terus berdikari. Terus menikah di pas semester berapa? Semester 4. Masih zaman-zaman sibuk kuliah. Sibuk-sibuknya kuliah, bahkan itu sempat satu semester 4 itu hampir bolong-bolong lah, nggak masuk kuliah gitu. Ya kadang-kadang kan kita harus mikirin istri, terus nyari rezekinya gitu kan, terus kita bayar kuliah gitu ya. Tapi sih insya Allah sih intinya kalau kalau kita ada keberanian pasti ada jalan. Kalau istilah orang Cina kan biasanya kalau sudah dagang aja dulu, nanti pembelinya Allah yang akan datangkan. Istilahnya itu kan jadi motivasi juga. Kalau istilahnya mau menikah ya sudah menikah dulu, nanti Allah yang bukakan rezekinya lah istilahnya gitu. Makanya Pak Randy jangan usah takut-takut. Pokoknya kalau sudah ada jodohnya, usianya sudah cukup, udah matang, ya udah siap nikah. Insya Allah nanti Allah yang ngasih keberkahan dengan jalannya, dengan caranya. Oke. Itu sih masalahnya. Karena jodohnya belum ada jodoh. Itu kan kalau di pesantren gitu ya, diajarkan misalnya doa-doanya minta jarul langitnya seperti apa gitu.
Itu kan misalnya ada doa Robbi la tadarni fardan. Robi Robbi la tadarni fardan. latar dani La tadarni fardan. fardan Wa anta khairul warisin. wa anta khairul warisin. Nah, itu adalah di Quran. Itu apa? Itu kan doa siapa itu ya? Kalau nggak salah doa Nabi Zakaria itu. Zakaria Ah. yang Maryam ya. Surat Maryam mas, itu ya. Robbi la tadarni fardan, wahai Tuhanku, jangan biarkan aku sendirian. Oh, Sendiri itu sepi gitu kan. Makanya kita minta teman ke Allah. Apa sendirian. Makanya kita minta teman. Ya Allah, jangan biarkan saya sendirian gitu kan. Wa anta khairul warisin. Kau adalah paling baik sebaik pemberi waris. Pemberi itu pemberi Allah. Nah, gitu. Itu banyak di Al-Quran lah. banyak ya, udah ada. Di Al-Quran itu termasuk doa Nabi Musa. Musa Nah, Nabi Musa itu kan gini ceritanya. Nabi Musa itu dia menolong dua perempuan. Keadaannya Nabi Musa saat itu adalah satu nggak punya pekerjaan, yang kedua belum nikah. Bedanya sama Pak ini udah punya pekerjaan tapi belum nikah. Nah, itu Nabi 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 Musa lebih parah lagi. Satu belum nikah, yang kedua belum punya pekerjaan. Terus dia berdoa, Robbi ilayya min khairin fakir. Itu ilayya min khairin fakir. Itu apa ya? Pertamanya saya lupa lagi doanya itu. Cuman yang kesananya itu nantilah saya ingat dulu. Yang intinya itu ilayya min khairin fakir. Setelah Nabi Musa berdoa itu, terus satu Allah kasih jodoh, yaitu anaknya Nabi itu kan. Yang dua. Yang tadi dua minta tolong ke Nabi Musa. Oh. Nah, itu jadi jodohnya kan ceritanya itu. Dua-duanya atau apa? Yang kedua enggak. yang kedua dikasih pekerjaan. Kalau dulu kan kerjanya misalnya kambing gitu. Mengembala kambing gitu. Nabi Yakub kalau nggak salah. Tuanya Nabi Musa itu ya. Nabi Yakub yang anaknya yang punya Yusuf. Yusuf ya Nabi apa ya? Mertua Nabi Musa itu. Zakaria kalau nggak salah. Saya lupa lagi. Oh, tapi Nabi. Tapi seorang Nabi ya. Nabi. Nabi juga. Nah, ketika Nabi Musa berdoa itu Allah kabulkan dua-duanya. Satu kasih pekerjaan, yang kedua kasih jodoh. Judul doanya pokoknya ilayya bin khairil fakir. Ilayya bin khairil fakir. Keren nih Musa. Langsung. Tapi sebenarnya menolong apa? Menolong dua perempuan tadi. Jadi ceritanya perempuan itu mau mengambil air. Mau mengambil air. Karena dia tidak kuat, maka Nabi Musa menolongnya mengambilkan air itu, terus diantarkannya ke rumah. Ternyata itu jodohnya gitu. Kalau jodoh itu nggak tahu di mana gitu. Ternyata ketemu di sana gitu. Kalau ini gitu Pak. Gara-gara air nolongin air. Iya. Tapi kan sekarang kok beda. Aneh ya. Zaman dulu. Ya sekarang kan rata kalau ketakutan kita asik sekarang. Saya sendiri sih, Ya itu Pak, ekonomi gitu Pak. Maksudnya bukan takutnya, maksudnya ya khawatir ya bisa. Kalau khawatir semua manusia pasti ada. Gak mungkin, pasti khawatir itu pasti ada. Takut gak bisa ngasih nafkah gitu kan. Kayak cerita si Pak Uyan itu kan anaknya nangis-nangis pengen percikan gitu. Jadi kan itu mah apa? Ya biasa. Waktunya pas waktunya ada waktunya nggak ada, itu pasti semua mengalami hal itu. Tapi gak usah jadi takut karena hal itu. Justru kita lebih percaya misalnya gini. Allah itu kan ngasih perut kita ya. Mustahil Allah gak ngasih makanannya gitu. Kasih perut aja, berarti dolim Allah. Benar kan? Dikasih perut aja, nggak dikasih makanannya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti dikasih makanan. Nah, justru gini. Terus kalau kita punya istri, kan diantara doa yang nggak ditolak itu doa istri ke suami. Nggak ditolak? Nggak ditolak sama Allah. Satu, doa orang tua, ya ke anak. Doa anak ke orang tua, asal kalau anak ada syaratnya soleh, anaknya gitu kan.
Nah, doa siapa lagi? Doa istri. Makanya seorang istri itu harus itu diberi senjata, diberi karomah, diberi mujizat seorang istri itu adalah lidah. Nah, makanya ketika dia lidahnya berdoa, insya Allah doanya akan diijabah. Apalagi dia sudah menjadi seorang ibu, dia gak boleh sembarangan ke anaknya, ngomong sembarangan lah istilahnya ke anaknya. Itu justru senjata makan tuan nanti gitu. Justru kita istilahnya kalau ibu itu kan lidahnya itu harus saya berdoa saja, insya Allah anaknya nanti soleh. Kalau seorang ibu seperti itu. Terus kalau mendoakan suami, mudah-mudahan rezekinya lancar atau justru itu jadi kekuatan. Itu jangan ditolak istilahnya ya. Bukan jangan ditolak, doa yang tidak akan ditolak sama Allah itu, di antaranya doa ibu kepada anaknya, anaknya kepada orang tuanya, terus doa istri yang solehah. Yang solehah ya, itu solehah. Itu adalah istri kepada suami. Makanya kalau misalnya kita nyari nafkah, terus nanti istri berdoa kan supaya lancar, kita melancarkan pasti. Terus istilahnya kalau kita ngebujang terus kita bujang terus kita Kenapa bujang? itu kan tapi nggak apa-apa sih, Minimal berapa tahun nggak bujangnya sudah minimal. Nabi ini kan Nabi Isa bujang, Nabi Yahya bujang, Tapi mereka nabi. mereka Nabi, yang jadi masalahnya mereka Nabi Punya misi. ini Nabi enggak, gitu enggak, gitu kan. Oh ya Nabi Isa nggak ini ya? Iya enggak bisa. Nabi Yahya. Nabi Yahya itu yang Iya, Nabi Isa sama Nabi Yahya itu hampir satu zaman. Nabi Isa sama Yahya. Nabi Isa sama Yahya. Satu zaman. Hampir satu zaman ya. Oh beda tempat kayak beda. Enggak, Oh, enggak, dekat. Oh kayak Nabi Musa sama Nabi Harun. Nah, Musa sama Harun seperti itu. Oh. Nah, itu satu zaman. Oh mereka tidak menikahnya. Nah, itu. Terus apa? Jadi maksudnya kalau Palendi gak nikah, Nabi Isa juga gak nikah, bisa gitu. Ya, argumennya. Kan argumennya ada gitu. Oh iya Nabi Isa juga gak nikah. Tapi janganlah. Insya Allah Pak. Ya guys, kalau ingin meminta minta amalan, silakan ya. Apa tadi doa Nabi Musa, doa Nabi Zakaria. Bacanya ilayah min hadin fakir. Saya lupa pertamanya itu apa ya? Oh ada pertamanya. Doa pertamanya itu apa? Robi. Oh iya ya. Ilayah, pokoknya akhir doanya itu ilayah min hadin fakir. Itu doa Nabi Musa. Terus misalnya ada doa Nabi Yunus. Oh ya. Itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu pula kami akan menyelamatkan orang-orang yang mukmin. Kalau pertanyaan kan seperti ini. Nabi Yunus itu kan dilemparkan ya, terus dimakan sama ikan. Terus kan kita bisa bayangkan di dalam ikan itu seperti apa. Nah, itu seorang nabi saja doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus apa? Dengan sebab syariat doa itu, maka Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Nah, itu ada terjemahan kitab yang lainnya, itu bahkan kalau di salah kitab itu, seandainya Nabi Yunus tidak membaca doa itu, maka dia tidak akan dikeluarkan dari perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, itu artinya apa? Ketika Nabi Yunus mengaku kezaliman, maka Nabi Yunus diselamatkan. Artinya apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitupun orang-orang yang beriman, kami akan menyelamatkannya jika dia rajin bertasbih la ilaha subhanaka. Itu kan kita dalam keadaan ya, kalau misalnya masuk ke perut ikan, gelap, terus di lautan, itu kebayang gimana kan? Itu kan kesulitan. Nah, Allah akan menyelamatkan kesulitan kita seperti Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Makanya rajin-rajin itu, kalau ulama itu 40 kali, 70 kali itu baca la ilaha subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bahkan kalau di hadis itu disebutnya Ismul Adzam. Ismul Adzam itu apabila kita berdoa dengan Ismul Adzam, maka doa kita pasti diterima oleh Allah.
Ismu Adam itu Asmaul Husna kan? Ismu Adam itu nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung. Apabila berdoa tidak akan ditolak doanya. Nah, makanya ternyata ulama itu berdoa dengan Ismu Adam. Ismu Adam. Namanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Emang dulu Nabi Yunus itu lakuin apa? Jadi kan ceritanya gini, kalau dongeng dari awalnya memang panjang sekali. Sampai suatu waktu Nabi Yunus itu keluar dengan maksudnya keluar dari kota itu. Karena ceritanya kota itu nanti kan akan ditimpa mara bahaya ceritanya. Cerita seperti nabi-nabi yang lalu lah gitu, bahwa suatu daerah kalau misalnya dia nggak taat terus nanti akan azab lah, kasih azab lah istilahnya. Sehingga Nabi Yunus ikut bersama teman-temannya atau saudara-saudaranya ke kapal. Nah, setelah di kapal diundi karena kapal itu oleng. Diundi kepercayaannya ini harus ada yang dikorbankan. Kepercayaan dulu mah gitu. Makanya kapal ini bakal selamat semuanya. Makanya diundi yang keluar terus semua Nabi Yunus. Satu kali Nabi Yunus, dua kali Nabi Yunus, tiga kali Nabi Yunus dialungkan lah. Kelawan ada teman-teman teh. Iya. Jahat teman-teman dulu ya Allah. Ya. Tibalah di perut ikan. Oke, kita kembali lagi ke kehidupan Pak Aceh. Tadi sudah menikah. Kira-kira apa Pak Aceh? Rintangannya? Banyak sekali. Jadi disusah. Tapi seimbang dengan enaknya. Satu kan hikmah menikah itu sakinah. Artinya sakinah itu punya ketentraman jiwa. Jadi kita gak galau-galau lah istilahnya. Pantesan. Belum nikah galau terus. Itu kan jadi masalah kan ya galau itulah galau. Sakinah artinya gak galau. Sakinah itu tenang berarti gak galau gitu kan. Jadi tenang hati. Itu kan jadi faedah atau hikmah dari menikah itu supaya sakinah itu tentram hati. Nah itu yang mahal itu kan itu punya uang banyak misalnya hatinya gak tenang, itu percuma. Ya, apalagi gak punya uang, terus hati gak tenang, wah udah full komplit. Oke ya, jadi seimbang Pak ya. Iya, pasti seimbang lah. Sakinah. Emang kesulitannya Pak sih? Kesulitannya ya pastilah kalau menikah itu Allah kasih ujiannya banyak sekali lah. Misalnya ya ya banyak lah dari dalam ya dari luar. Tapi itu hal yang biasa sih selama kita ada komitmen dengan diri bahwa kita akan menjalani apapun yang terjadi ini gitu. Sebenarnya ini ya udah pelajaran bersama-sama untuk lebih baik ke depannya gitu kan, seperti itu. Tapi kalau Nabi itu kan menyarankan gini, tudahibuka wa tulaibuka. Jadi kalau ya kuncinya itu sih sama istri itu, tudahibuka wa tulaibuka. Tudahibuka? Jangan terlalu serius sama istri itu. Tudahibuka wa tulaibuka. Banyak main, serius, wah seperti apa ngejawab. Kalau serius, Pak Reddy punya kesalahan satu misalnya. Dari pertama kita ketemu sampai hari ini udah 3 tahun nikah ya. Itu istri itu inget dia satu ditulis kamu punya salah anu sampai 3 tahun dia ingat. Semuanya jadi diulang lagi. Padahal yang itu kan udah selesai, masa itu udah selesai gitu. Nah, ditumpuk dari awal sampai akhir itu tapi ingatannya kalau untuk masalah makanya tips Nabi itu tudahibuka wa tulaibuka. Artinya ya jangan terlalu serius lah, ya santai aja. Kalau perempuan itu kan diibaratkan tulang bengkok. Tulang bengkok.
Nah, tulang bengkok itu kalau sekaligus itu pasti pecah. Ya, misalnya kan tulang bengkok sekaligus gitu ya, pasti pecah. Makanya harus sedikit-sedikit sambil kita berdoa sambil ikhtiar sambil bicara. Nah, baru gitu. Itulah kenapa perempuan disebut tulang rusuk. Kalau laki-laki tulang punggung. Tulang punggung. Berarti. Itu ya. Ada perempuan sekaligus tulang punggung sekaligus tulang rusuk. Ya, superwoman. Ya. Superwoman. Ya nggak apa-apa sih. Nggak ada niat untuk berpoligami. Nggak ada. Ada ya. Insya Allah cukuplah. Soalnya itu tadi saya baru hari ini saya baca dari kitab gitu ya. Jadi dari kitab itu apa ya nama kitabnya tadi lupa. Jadi kalau kamu melihat perempuan di jalan terus kamu menarik tertarik hati kita, maka cepatlah pulang. Rasa yang ada di istrimu sama yang itu sama rasanya. Gitu kan ya. Yang sama si kitanya. Misalnya kita di jalan ada perempuan, kita tertarik sama sebagai perempuan. Cepet pulang gitu. Yang ada di perempuan itu sama yang ada di istri kita sama rasanya. Nah, yang masalah kan kalau yang belum nikah cepet pulang mau kemana? Kalau yang ada nikah kan ada istri. Ada istri ya. Pulang ke istri. Kalau yang belum mau kemana ini? Berarti kita khusus buat yang udah nikah. Ya Allah. saya ya tantangan ya nanti pernikahan itu ya pembelajaran berarti ya. Pembelajaran. Kehidupan. Ya, terus kita lebih kalau misalnya ada sesuatu, emang nggak semua bisa dibicarakan dengan istri gitu. Tapi misalnya kalau masalah-masalah yang biasa, ya kita bisa curhatkan ke istri lah. Bisa curhat, caranya gimana. Terus ada yang tidak bisa kita dikerjakan oleh istri. Itu sebaliknya istilahnya. Terus kan saling ibadahnya double. Kalau misalnya gini, saya nggak sholat tahajud misalnya, tidur terus tidur sama istri, nah itu kalau niat ibadah ya jadi ibadah. Lebih kan? Ya benar. Top kan? Itu top. Emang dari Islam itu tidur pun bisa jadi ibadah. Yang nggak boleh itu kan maksiat. Kalau maksiat nggak ada berkahnya sama sekali. Kalau maksiat. Kalau misalnya kita nikah gitu kan. Kalau kita nikah mah ya mau istilahnya saya belum bisa melaksanakan tahajud, yang penting saya ngasih nyaman ke istri, terus niatnya ibadah. Terus misalnya kita tidur, saya mau tidur meninggalkan maksiat atau tarku maksiat, nah itu tidurnya kita itu udah mendapat pahala karena saya tidur meninggalkan maksiat. Nah gitu. Kalau tidur kan misalnya gak ngomongin orang kan ya kalau gitu gak lihat yang aneh-aneh. Ya kan kalau lagi tidur, makanya kalau mimpi basah paling. Mimpi basah itu karena negatif ininya sebelum tidur sebenarnya negatif, jadi mimpi basah. Sebelum tidur membayangkan gitu. Ya tidur berarti apa? Makanya sebenarnya itu wirid setelah sholat itu sebenarnya ide jadi itu. Justru itu wirid sebelum tidur. Wirid sebelum tidur. Kita kan sudah sholat subhanallah gitu ya. Justru itu wirid itu dilaksanakan sebelum tidur. Oleh dan kita sering pakai buat sholat gitu. Karena kalau tidur itu kan hal yang yang sangat menakutkan lah. Kalau misalnya sambil gini kita sakit misalnya. Sambil dikir kan. Kalau tidur kan kita lagi lupa, posisi lupa. Makanya sebelumnya kita zikir gitu. Nah, makanya kalau ulama itu menganjurkan perbanyaklah zikir ketika kita akan tidur. Gitu. Kayak takutnya pas tidur udah di alam mana gitu kan. Udah aman. Berarti benar menakutkan. Iya lah. Soalnya gini. Orang kalau kita
naik pesawat kan merasa takut kan, merasa takut. Padahal yang mati itu banyaknya di atas kasur. Banyak yang mati di atas kasur daripada di atas pesawat. Benar nggak? Iya ya. Kan kayak naik pesawat takut nih. Takut. Non jatuh. Terus takut, banyak ketakutan lah istilahnya. Tapi pas tidur kita gak merasa takut. Padahal yang mati itu banyak yang di atas kasur. Sok sari. Bener. Iya. Yang di rumah sakit Di kasur, di rumah di kasur. Jadi nggak harus di atas berarti. Kasur adalah tempat paling menakutkan. Yo, nggak bener ya apa kata pikiran. Yo, menakutkan tidur teh. Ya, jadi makanya guys sebelum tidur ya ingat berzikir. Ya, banyak berdoa. Berdoa ya. Bahkan apa? Surat Al-Ikhlas katanya dulu ya. Kalau anggaran dulu. Al-Fatihah, Falaq, An-Nas itu kan. Pertama zikir sholat. Ada sholat itu misalnya mau tidur kita zikir dulu. Gak punya zikir yang lain pakai itu aja. Gitu. Karena penting mah niatnya gitu ya. Niatnya ini ibadah. Iya. Ya Allah keren ya Allah mantap ya. Oke itu apa tadi pengalaman Pak Aceng tentang kehidupannya ya. Dari rintangannya banyak, katanya banyak rintangan tapi ada seimbangnya ya. Dikasih sakinah, dikasih mawadah, warohmah ya. Ya daripada jomblo kan ya. Udah mangga sakinah ini. Udah masalah. Oke Pak Aceng, mungkin cukup sekian dulu ya episode kali ini bersama Pak Aceng. Terima kasih banyak telah hadir di Ayu Podcast. Kita sudah setengah jam. Ya guys, kita tutup. Dan gak ada pertanyaan sih dari anak. Tadinya pengen ada sesi tanya jawab. Saya lupa tadi Pak Doro waktu ya. Pak Aceng kita banyak acara Pak Aceng ya. Oke guys, tutup. Let's close today. Saya Hamdalah together. Alhamdulillah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you Pak Aceng.